gengsian sedulur. Sudah pada vaksin belum? Kalian tetap di rumah wae ya. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Wis, nonton Jejak Negeri aja. Banyak dapat info dan yang pasti nih, aman lur. Kali ini, aku mau cari hasil alam dari Pantai Sunda Gunung Kidul. Namanya usal, sejenis keong laut, tapi bentuknya seperti mata yo. Ayo, ikut aku membuat olahannya. Pasti rasanya jos gandos lur. Halo sedulur. Balik lagi ke program kesayangan kalian. Masih ingat dengan aku toh? Namaku Aryandra Luki, biasa dipanggil Andra. Aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yo pasti ini jalan-jalan yang bermakna yo. Apa sih yang ada di benak kalian kalau denger daerah Gunung Kidul? Pantai toh? Ya wis, kali ini aku ajak deh masak dengan pemandangan yang wapik tenan di tebing Pantai Sunda, tepus Gunung Kidul. Masak opo yo enake hari ini? Kayaknya dengan pemandangan seperti ini cocok ki kalau kita masak menu makanan laut. Namanya jangan bening usal atau disebut juga sayur kelotak. Di Gunung Kidul, kuliner yang satu ini harus menggunakan keong laut, yaitu usal. Bahan-bahan yang harus disiapkan juga sederhana kok lur. Nggak susah kalau mau dibikin sendiri. Yaitu usal pastinya, bawang merah dan bawang putih, bayam dan garam. Sederhana toh? Langsung wae, kita mulai masaknya. Kali ini aku dibantu oleh Mbak Fona untuk memasaknya. Urusan Mbak Iva bumbunya aja. Kalau aku ya jelas, bagian ngurus usalnya. Sebelum diolah, usal harus direbus dahulu agar mengeluarkan aroma khasnya serta mempermudah pengambilan dagingnya. Mbak, saya masukin semua ya. Selain membuat lunak daging usalnya, merebus usal ini pun nanti airnya dimasak untuk mendapatkan kaldu dari usalnya. Merebusnya kira-kira 15 menit hingga aroma khas yang menjadi kaldunya bener-bener keluar. Ditutup ayo, biar cepet matengnya. Sambil menunggu usalnya empuk, kita intip wae persiapan bumbu Mbak Iva. Bawang merah dan bawang putih dihaluskan terlebih dulu. Ojo lali, garamnya masukkan juga ya. Ulek hingga benar-benar halus. Oh, tadi diulek ta. Nguleknya hati-hati ya, penuh kasih sayang. Nah, pas banget iki, usalku pun sudah mateng. Terlihat dari mata keongnya yang sudah mulai longgar dari cangkangnya. Oh, panas banget. Bumbunya sudah cukup halus ini. Sekarang kita tumis dulu bumbu-bumbunya. Tumis sampai bumbu harum dan warnanya berubah kecoklatan. Barulah kita masukkan kaldu usal. Secukupnya wae ya lur. Nggak usah kabeh, nggak usah semuanya. Nanti malah meluber kaldunya. Barulah usal dimasukkan perlahan-lahan. Tapi pasti pada penasaran toh, kenapa disebut sayur kelotak? Ternyata iki alasannya. Sampai warnanya ganti gini. Nah, inilah kenapa disebut sayur kelotak. Karena ketika mengaduknya, kedengeran bunyinya kelotak, kelotak, kelotak. Orang zaman dulu memang nggak pusing yo untuk membuat nama. Apa yang dilihat atau didengar bisa menjadi nama masakan. Kreatif iki lur. Gimana ini? Kita masak kurang lebih 15 menit lagi hingga kaldunya menyusut. Itu tandanya bumbu tersap sempurna ke dalam usalnya. Nah, kalau kira-kira sudah mau mateng, ojo lali, dimasukkan sayur bayamnya. Dimasak sebentar saja ya lur, supaya kandungannya masih tetap terjaga dengan baik. Iki lur, sayur kelotaknya sudah jadi. Ye, pastinya menggugah selera toh buat dimakan. Ayo Mbak,
Perutku wae udah lapar yo. Wis langsung kita makan. Sebelum dimakan, dilepaskan dulu dari cangkangnya. Dan bagian matanya ini jangan sampai ikut dimakan. Atos banget soalnya. Bisa kesedak. Oh, makmnya penuh perjuangan ya Mbak. Oh, tapi biasanya yang penuh perjuangan itu enak Mbak. Iya. Tamam ya. Iya, cobain. Rasanya tuh mirip kayak kerang, teksturnya juga, tapi aromanya itu khas banget. Enak Mbak, tak coba lebih nasi ya. Jadi makin lahap nih aku makannya. Lahap apa lapar yo? Kayak beda TV sih. Pantai di Gunung Kidul iki memang jos gandos yo lur. Jadine pengen berenang, main-main di pantai. Eits, tapi aku kesini kan mau cari usal yo. Yuk kita cari aja. Aku udah bawa alat penyongkelnya. Cuaca juga mendukung iki lur, gak terlalu panas. Yuk kita cari-cari. Memang jika pada kerang, warna cangkangnya akan menyerupai karang. Jadi yo mesti teliti ki. Nah, ini yang aku cari-cari dari tadi, usal atau keong laut. Carinya pun harus di dalam lubang karang dan harus hati-hati karena kenapa? Banyak bulu babinya. Banyak juga warga sekitar yang lagi cari usal karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan juga cara mencarinya harus saat air laut surut. Ayo Pak, lagi Pak. Di beberapa daerah, usal ini disebut juga sebagai mata lembu. Karena bentuk dalam sebagai alat pelindungnya menyerupai mata lembu atau sapi. Usal sangat menyukai tinggal di terumbu karang yang ditumbuhi rumput laut yang menjadi makanan utamanya. Usal juga dapat tumbuh dan berkembang pada habitat pasir. Nah, saat surut, paling mudah untuk mencari usal karena ia akan terjebak di dalam lubang karang. Jadinya yuk, kita hanya tinggal mencongkel seperti ini. Wah, wis banyak juga iki. Kita ambil secukupnya wae, supaya tidak habis di habitat aslinya. Sekarang aku lapar, habis nyari-nyari. Wis, biasalah. Kita olah ini usalnya. Kali ini aku pengen bikin salah satu cemilan kegemaranku, yaitu sate yang biasanya dijajakan di angkringan-angkringan. Nah wis, kita bikin wae sate usal bacem. Pasti enak empol iki. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah usal, bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada putih, daun salam, jahe, lengkuas, dan gula merah. Hati loh Mbak. Udah siap lur? Yuk kita mulai. Pertama, aku pastinya bertugas mengeluarkan usal yang sudah direbus terlebih dulu. Diketok-ketok wae ya lur, biar cepet keluar dari cangkangnya. Nah, kalau Mbak Fona menusuk daging usal dan ditata menjadi sate. Nah, ternyata usal ini mengandung protein yang tinggi, yang baik bagi kekebalan tubuh serta proses penyembuhan setelah sakit. Bahan Dika mengurus bumbunya wae ya. Untuk bumbu, pertama kita haluskan dulu ketumbar dan lada putihnya, biar lebih mudah untuk menghaluskan yang lainnya. Setelah agak halus, baru kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan garam sesuai selera. Lanjut kita haluskan. Kalau sudah halus, kita masukkan jahe untuk menghilangkan aroma amis pada usalnya. Yang terakhir, lengkuas dan daun salam digeprek wae ya. Semua bahan sudah selesai. Cepet telur. Sekarang langsung kita masak wae. Udah nggak sabar aku.
Untuk membuat bacem ini tidak perlu ditumis dulu bumbunya. Pertama, kita masukkan usalnya ke dalam wajan. Barulah bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan di atas satenya. Kemudian, air dimasukkan secukupnya hingga usal benar-benar terendam. Kecuali yang bikin mantep yoi kiki, gula merahnya. Sudah deh, tinggal kita tutup pakai panci agar lebih cepat matang dan aromanya dapat langsung meresap ke dalam usal. Tunggu sampai mendidih. Nggak lama kok lur masaknya, 15 menit wae sampai benar-benar menyusut airnya. Kalau begini sih perutku langsung bunyi. Tunggu sampai benar-benar menyusut ya. Sesekali dibanjur ke seluruh daging usalnya juga. Asik, wis mateng. Udah gak sabar aku pengen nyobain sate bacem usal ala Chef Andra. Disantap sambil ditemani oleh teh manis hangat iki, jos banget ya lur rasane. Rasa dari usal bacem ini itu manisnya khas bacem banget. Dan nggak ada amis-amisnya karena ada jahenya. Ketumbarnya juga kerasa banget. Ayo mbak, diambil lagi mbak. Pokoknya lur, kalau kalian ke Gunung Kidul harus nyobain olahan usal ini. Dijamin enak evol. Saat ini aku masih berada di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Daerah Jawa ini kaya dengan tradisi yang tetap terjaga di dalam masyarakat. Salah satu nih yang akan aku ikuti kali ini, yaitu tradisi Rosulan. Tradisi Rosulan merupakan sebuah tradisi tahunan yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Kidul pasca panen. Rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah sekaligus merti atau membersihkan desa guna mengharapkan keselamatan dan menolak mara bahaya merupakan tujuan diadakannya Rosulan. Namun di masa pandemi saat ini acaranya cukup berbeda yo dengan biasanya yang lebih meriah. Kegiatannya pun dibatasi, namun tetap melaksanakan hal yang dianggap penting. Diawali dengan mengisi keranjang yang terbuat dari anyaman janur oleh tetua adat. Keranjang ini disebut panjang ilang. Panjang ilang diisi oleh sesaji, makanan seperti nasi, jadah, nasi uduk, tempe bacem, bihun, oseng tempe, dan juga beberapa cemilan. Tidak lupa juga hasil bumi seperti pisang, kacang, ubi, dan lainnya. Konon zaman dulu, panjang ilang merupakan bekal makanan para prajurit atau kesatria keraton di medan peperangan. Setelah diisi, barulah diberikan kepada juru kunci untuk langsung diikat dan langsung dibawa ke tempat sakral. Panjang ilang sebagai wadah sesaji buangan dibawa ke tempat yang dianggap sakral secara turun-temurun. Sesampainya di tempat sakral, panjang ilang akan digantungkan di satu titik yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Barulah juru kunci membakar dupa sebagai salah satu syarat dan mulai memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Sekarang saya bersama juru kunci untuk meletakkan panjang ilang di sebuah pohon yang dikeramatkan warga sekitar. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada leluhur karena warga sekitar akan melaksanakan sebuah tradisi rosulan. Setelah memasang panjang ilang, barulah acara rosulan bisa dilaksanakan oleh warga. Jatilan adalah sebuah tradisi yang dikenal oleh masyarakat luas, dikenal juga seperti kuda lumping atau jaran kepang. Sebuah perpaduan antara seni tari dan magis. Upacara diikuti oleh para tetua dan ketua jatilan. Dimulai dengan membakar dupa, lalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah selesai, peralatan yang biasa digunakan untuk jatilan diberikan wewangian. Aura magis dan sakral sangat terasa saat musik tiba-tiba mengiringi. Kembang sesaji pun ditabur kepada semua peralatan. Kesenian jatilan biasanya ada dalam setiap prosesi rosulan, tapi karena masa pandemi saat ini hanya ada sesaji serta iring-iringan musik sebagai salah satu syaratnya. Inilah Indonesia dengan berbagai adat dan budayanya yang sangat menarik hingga harus kita jaga dan lestarikan. Acara berikutnya adalah acara puncak rasulan, yaitu kenduri. Biasanya, warga akan berduyun-duyun datang ke balai desa untuk memberikan makanan yang nantinya akan dibagi-bagi untuk warga sekitar yang kurang mampu. Namun saat ini, hanya perwakilan tiap RT saja yang datang membawa makanan berupa nasi dan ayam ingkung. Kenduri disebut juga sebagai kenduren atau selamatan, acara kumpul-kumpul yang biasanya hanya kaum lelaki yang datang. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkah panen yang melimpah, warga Gunung Kidul melakukan sebuah tradisi bernama rosulan atau rasulan. Monggo, Pak. Makanan yang dibawa pun dikumpulkan di tengah dan ikut didoakan. Setelah memanjatkan doa, biasanya akan diadakan makan bersama. Tapi beda dengan kali ini. Makanan yang dibawa warga akan dikumpulkan terlebih dulu. Setelah itu, panitia acara akan membagi-bagi nasi uduk dan ayam ingkung yang telah dibawa. Uduk ingkung yang tadi dibawa oleh warga akan langsung dipotong menjadi dua di sini. Salah satunya akan dibawa pulang lagi dan satunya akan dibagikan ke seluruh warga. Terus. Nasi dan ayam ingkung yang dikumpulkan lalu akan dibagi-bagikan pada setiap rumah yang ada di setiap dusun. Layaknya Idul Fitri, pada setiap rumah pun menyajikan makanan sesaji untuk dihidangkan bagi para tamu yang sudah datang. Walaupun di masa pandemi dan tidak ada tamu yang datang, warga tetap membuat walaupun sederhana sebagai simbol tradisi rosulan. Keselarasan, kebersamaan, kesetiakawanan, dan kerukunan merupakan makna yang selalu dijaga dengan adanya rosulan ini. Salah satu menu yang wajib ada dalam tradisi rosulan adalah oseng tempe. Karena saya belum sempat icipi-icipi, yuk buat wae ya lur, kalau begitu. Bahannya sederhana banget ya lur. Berbahan dasar tempe, maka aku bertanggung jawab memotong tempenya. Aku potong kecil-kecil wae ya lur. Sedangkan Mbak Inul menyiapkan bumbu, bawang merah,
Bawang putih dan garam dihaluskan terlebih dulu. Selesai tempe, cabai hijau juga kupotong-potong ya lur. Nah, bumbu sudah halus. Sekarang langsung kita masak. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Tunggu sampai wangi. Baru masukkan tempe dan cabai hijaunya. Kemudian aduk sampai merata. Lur, cabai hijau ini adalah sumber beta karotin loh. Kaya akan antioksidan dan endorfin yang bagus untuk menjaga kesehatan jantung kita. Setelah itu masukkan air secukupnya. Tunggu hingga airnya mendidih dan sedikit surut. Nah, ini uniknya. Ternyata ditambahkan udang rebon, lur. Wah, rasanya makin mantep pasti iki yo. Beri garam dan penyedap rasa sesuai selera. Bukan tanpa sebab, masakan oseng tempe ini hampir selalu ada di setiap tradisi masyarakat Gunung Kidul. Karena cara masaknya yang mudah dan dapat dinikmati semua kalangan. Ayo Mbak, dimasak lagi. Apinya masih tak? Nah, ini dia. Oseng tempe hasil bikinanku. Dan Mbak Inul sih. Dari tampilannya wae udah nggak sabar yo, pengen icip-icip. Wah, bener aja lur. Rasanya mantep banget iki. Apalagi dicampur dengan nasi. Makin istimewa. Rasa dari oseng tempe ini itu manis, pedas. Tekstur dari tempenya kering. Dan saya baru pertama kali mencoba oseng tempe pakai udang rebon. Ternyata enak juga ya Mbak ya. Apalagi kalau makannya pakai nasi hangat. Ayo Mbak, tambah lagi Mbak. Rasanya pengen nambah terus yo. Lur, kita cari kelapa yuk. Ini nih, Mbak Lia mau masak, tapi bahan dasarnya kelapa. Ya wes, tak bantuin buat carinya. Tapi yo ojo tinggi-tinggi pohonnya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alias nggak lihai manjatnya. Bisa, kalau ada wanita tuh bisa. Pohonnya sih nggak terlalu tinggi ya lur. Ya wes, kita coba wae. Waduh, malah merosot lur. Malu aku di depan Mbak Lia. Piye yo iki carane? Tenang. Tak naik Iya, saya dhuwur meneh. Sik, Mbak. Kesel. Bisa ora, Mas? Angel, Mbak. Waduh. Terus piye iki? Mas Roy, rene sik. Nah, aku ada ide nih lur. Mas Roy, Itu ada Om Roy. gelem klopo ora? Gelem. Mudah-mudahan rencanaku berhasil. Ayo Mbak Lia, tak cariin kelapane sampai dapet. Mbak, tangkep, Mbak. Gimana lur? Keren toh aku? Udah tinggal petik wae kelapane. Gampang iki. Untuk olahan kita kali ini, usahakan kelapanya tidak terlalu tua, tapi jangan terlalu muda. Untuk memetik kelapa ini, hanya tinggal diputar-putar saja sampai terlepas. Wes urung iki, nyaba lho, Ndra. Sik, Mas Roy, aja bengok-bengok. Aku wong ngerti. Wah, Mas, lah nek ngono aku ya iso. Namanya usaha lho, Mbak. Ayo Mas Roy. Wes, Ya, Ndra. ketahuan deh. Yo. Namanya Mas Roy. juga usaha. Yo, gimana aja caranya? Iki susah juga loh, soalnya banyak semut di pohonnya. Nah, kalau begini, kita bagi dua ya Mas Roy. 2 kelapa buat aku, 2 kelapa buat Mas Roy.
Lumayan toh, panas-panas gini minum air kelapa seger banget. Yuk, kita masak. Makanan yang akan aku bikin kali ini adalah makanan jadul dan pastinya banyak yang suka, yaitu sagon. Mbak Lia menyiapkan kelapa yang sudah diambil dengan cara diparut. Nah, tadi kita cari kelapa yang tidak terlalu tua, karena sagon akan menjadi keras. Sedangkan jika menggunakan kelapa yang muda, sagon akan mudah pecah. Aku menyangrai beras ketan terlebih dahulu. Saat menyangrai, usahakan apinya kecil wae lur, biar nggak gosong tepungnya. Ketika warnanya sudah tidak terlalu putih, maka beras ketan sudah bisa diangkat. Nggak perlu lama-lama. Kelapanya yang disangrai gitu, Mas. Jadi kelapanya dia. Selesai beras ketan, sekarang gantian. Kelapanya yang kita sangrai ya lur. Nggak perlu lama-lama juga kok, sampai warna kelapanya berubah tidak terlalu putih. Ternyata kelapa ini kaya akan zat selenium yang baik bagi kekebalan tubuh. Tapi jangan banyak-banyak, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Supaya sagonnya lebih cantik, kita kasih pewarna alami yo. Kita pakai wortel untuk warna oranyenya. Wortel diparut dulu. Setelah itu kasih air sedikit, lalu diperas hingga sarinya keluar. Kandungan biotin pada vitamin B dalam wortel ini baik metabolisme lemak dan protein. Sekarang kita mulai mengadon yuk lur. Campurkan kelapa dan beras ketan yang sudah disangrai. Aduk sampai tercampur rata. Ki langsung dimasukin gula sedikit ya. Gula. Jika sudah menyatu, tambahkan gula secukupnya. Biar makin nikmat, tambahkan dengan sedikit garam pada adonannya. Sekarang, adonan kita bagi 3 yuk, untuk diberi pewarna. Pertama, kita kasih warna oranye dari wortel. Untuk warna hijau, kita kasih pasta makanan wae lur. Sekarang, tinggal kita cetak lur, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dicetaknya pun harus dipadatin ya lur, supaya saat dipanggang tidak mudah pecah. Nah, sudah selesai semua. Sekarang saatnya kita taruh dalam loyang dan masukkan ke dalam oven. Proses memanggang nggak terlalu lama kok. Kira-kira 30 menit wae. Hingga sagon mengering dan mengeras. Ini dia lur, sagon kelapanya. Gimana? Gimana? Wapik toh bentuknya? Warnanya apalagi? Cantik ki. Langsung baik kita icipin. Kue sagon hasil buatanku dan Mbak Lia. Sama kan? Warnanya sama kan? Sama kan? Rasa dari kue sagon ini tuh manis dan gurih dari kelapanya. Teksturnya ketika dimakan langsung pecah di dalam mulut. Cocok banget jadi santapan di sore hari. Cemilan ya mbak ya. Ayo mbak lagi mbak. Iya. Ini loh. Nah, ayo dimakan. Walah, enak banget ya lur ternyata. Tidak keras. Pas banget iki. Wah, kalau ada camilan gini sih, aku jadi sulit buat berhenti makan. Hehe.